Di video pertama tentang evolusi, saya memberi contoh ngengat kelabu pada masa revolusi industri di Inggris dan bagaimana sebelum revolusi industri ada banyak ngengat. Beberapa berwarna gelap, berwarna terang, beberapa di tengah-tengah. Tapi ketika semua di kota dipenuhi abu, tiba-tiba ngengat berwarna gelap menjadi jarang tertangkap oleh pemangsa. Dan jadi semua ngengat putih itu semakin jarang untuk dapat bereproduksi dengan sukses. Jadi sifat ngengat hitam atau variasinya itu mendominasi. Dan jika kalian datang sedikit lebih lambat dan melihat semua ngengat berubah jadi hitam, kalian akan berkata semua ngengat ini jenius ya. Mereka kelihatannya entah bagaimana diciptakan sedemikian untuk berkamuflase. Dan inti yang saya buat di sini adalah, lihat, dia nggak diciptakan atau suatu langkah yang eksplisit pada bagian dari ngengat atau DNA. Dia cuma produk sampingan alami dari mereka yang mempunyai beberapa varian, dan beberapa variasi tersebut tuh terpilih. Contohnya sangat mudah, hitam atau putih. Nah, tapi bagaimana dengan hal yang lebih rumit? Contohnya di sini saya punya beberapa gambar tentang apa yang sering disebut kupu-kupu burung hantu. Dan apa yang menakjubkan di sini ini sangat jelas. Sepertinya saya nggak perlu tunjukin ya, tapi lihat sayapnya terlihat seperti separuh dari mata burung hantu. Nih, saya bahkan ya hampir bisa dapat gambar paruh di sini dan sayap di sebelah sini. Dan kalian dapat membayangkan seekor burung hantu menatap kita kan? Dan tadi di situ juga kan kita dapat membayangkan paruh, dan kalian akan berpikir seekor burung hantu di situ juga tuh. Dan ini kok bisa random ya munculnya tiba-tiba? Maksudnya kalian dapat membayangkan, oke, titik kecil atau hitam dan putih atau kelabu. Tapi bagaimana sih kok bisa terciptakan secara acak? Jawabannya adalah, oke, ada beberapa jawaban sih. Yang satu misalnya, kenapa ada mata ini, atau pola yang seperti mata atau pola mata burung hantu ini. Dan di sini sebenarnya jadinya masih menanyakan itu sih. Saya baca sedikit tentang ini di Wikipedia, dan semua gambar ini saya dapat dari Wikipedia sebenarnya. Di Wikipedia katanya sih, nih ada dua teori yang beradu di sini. Satu teori adalah bahwa ini meskipun bagi kita manusia cara kita melihat sesuatu, ia terlihat seperti mata burung hantu, bahwa ini sebenarnya adalah sebuah samaran. Ketika suatu pemangsa akan memakan satu daripada makhluk ini, mereka akan memilih hal yang terlihat paling menonjol. Selain menyerang badan kupu-kupu yang tidak terlihat begitu menonjol, mereka menyerang hal yang besar dan hitam. Mereka berkata, oh, ia terlihat kaya dengan protein, dan dia akan jadi makanan enak deh kayaknya. Jadi mereka mencoba untuk memutuskan dan menggigitnya. Dan jika mereka menggigitnya, ya sayapnya akan jadi sobek sedikit kan, dan ya pasti mengganggu sih. Tapi binatangnya sendiri, kupu-kupunya akan bertahan hidup, dan mungkin dia dapat memperbaiki sayapnya. Ya nggak? Oke, saya sebenarnya nggak tahu ya di balik kupu-kupu burung hantu ini biologinya kayak gimana. Itu tadi satu teori. Kemudian ada yang nentang, enggak, kalau emang yang terjadi begitu, kalian pasti ingin titik hitamnya tuh ada di lebih ke belakang. Pasti ingin lingkarannya tuh jauh dari badan. Pingin adanya di sini daripada di sini, karena masih ada kesempatan. Kalau ada yang mengunyah titik hitam ini, ya dia masih akan dapat bagian perut kupu-kupunya kan. Oke, sekarang teori lainnya kenapa dia muncul. Dan tahu nggak sih, siapa tahu kan mungkin dia terlihat seperti keduanya. Mungkin keduanya benar, mungkin ini memberikan dua keuntungan. Teori lainnya ya, ini semacam mendadak terpikirkan aja waktu kita lihat ya. Itu adalah, ini terlihat seperti burung hantu ya. Mungkin ini buat menakutin mereka yang mungkin akan memaksanya. Jadi dia benar tuh di bacaan saya bahwa ada kadal ya yang suka memangsa tipe kupu-kupu kayak gini. Dan kadal mungkin tidak suka berada di sekitar burung-burung atau burung hantu, karena burung hantu memangsa mereka. Jadi itu mungkin adalah sebuah pencegah. Contoh lainnya ya katanya, mereka yang cenderung dimangsa oleh kadal di sini, inilah apa yang dikatakan Wikipedia ya. Jadi kadal ini cenderung dimangsa oleh katak itu, dan mata yang ada di kupu-kupu ini serupa sama katak ini. Dan kalian tahu nggak sih, kita dapat memperdebatkan apakah itu adalah kasusnya, dan jika ini adalah pemangsa yang kita coba untuk tirukan, kalian dapat membuat perdebatan. Jadi
siapa tahu mungkin kita dapat mempunyai lebih banyak warna hijau pada sayap kita. Tapi inti video ini bukan itu sih. Tapi ini diskusi yang menyenangkan, apa yang berguna buat mata ini. Coba kita tanyakan, bagaimana sih mata itu muncul? Dan ketika saya berkata mata, maksudnya adalah pola pada sayap tersebut. Jadi, apa sih rangkaian yang membuat ini terjadi? Ketika saya mendeskripsikan evolusi, dan kita tahu bahwa semuanya di dalam kerajaan biologi cuma serangkaian protein dan hal yang juga protein mungkin, tapi kebanyakan juga protein sih. Dan semua protein tersebut dikodekan dalam DNA. Oke, habis ini saya akan bikin video DNA. Tapi DNA itu cuma rangkaian pasangan basa. Dia itu rangkaian daripada molekul ini nih yang, dan kita representasikan adenin, guanin, sitosin, terus timin. Mungkin ada, kalian mempunyai beberapa adenin di satu baris, beberapa guanin dan timin. Oke, nanti akan dijelaskan lebih dalam lagi. Tapi idenya adalah dia dikodekan oleh rangkaian molekul ini. Jadi bagaimana kalian mulai dari kupu-kupu yang tidak bermata dan tiba-tiba mata itu ada aja di sana? Ya jelas lah, ini adalah satu perubahan yang terjadi dari mutasi acak. Mungkin J yang itu berubah jadi A, dan mungkin C yang ini dari T ini terhapus jadi semuanya. Itu sendiri gak akan menghasilkan pola yang indah atau pola yang berguna ini nih. Nah, jadi bagaimana sih perubahan acak menjelaskan sesuatu yang begitu rumit? Dan nih penjelasan saya ya jelas lah ya, saya nggak nonton ribuan atau jutaan tahun seiring dengan kupu-kupu burung hantu ini muncul. Jadi ini cuma teori saya aja ya, bagaimana seleksi alam menjelaskan tipe fenomena ini. Kalian mempunyai dunia di mana di beberapa lingkungan kalian memiliki kupu-kupu, dan sayap mereka terlihat seperti, ya katakanlah kalian punya kupu-kupu yang berapa yang umumnya seperti ini sayap mereka. Dan oke, ini gambar yang jelek, tapi saya pikir kalian dapat lah gambarannya ya. Ini cuma pola yang umum. Kita ada variasi kan, dan variasi ini muncul pada perubahan acak pada DNA. Saya pikir kita semua dapat mempercayainya ya. Kebanyakan daripada perubahan ini adalah semacam jinak lah. Mungkin mereka cuma dibentuk berbeda ketika pola kecil muncul, atau bintik pigmentasi muncul dengan warna yang sedikit berbeda. Dan kita bahkan bisa melihat di antara kupu-kupu burung hantu ini ada variasi. Sayap yang sekarang ini berbeda dengan sayap kupu-kupu yang dengan pola umum, tapi mereka punya bentuk mata ini juga. Dan dia nggak cuma satu, tapi banyak. Oke, yang tadi kan ada hal lain di atas ini juga yang kelihatannya menarik, dan ada sih beberapa hal yang menarik juga, tapi yang paling menonjol ya mata ini kan. Nah, jadi sih gimana sih terjadinya pola mata ini? Jadi idenya itu adalah kalian punya beberapa variasi. Yang satu kelihatan seperti ini, yang satunya mungkin kayak gini ya, acak aja sih. Ya titik mereka mungkin kayak gini ya, acak sih titiknya. Terus yang lain, ini sayap-sayap ini sih jelek banget ya gambarnya. Mungkin kayak gini nih yang lainnya. Ya adalah, dapat kan idenya. Ini kupu-kupu, ini antenanya, tubuhnya. Pola-pola kupu-kupu yang lain mungkin kayak gini kali ya. Dan itu tuh acak. Tapi ketika mereka pindah pada lingkungan tertentu buat alasan apapun, dan mungkin salah satu pemangsanya, mungkin teori tentang hal yang terlihat seperti mata ini benar. Jadi ya sebenarnya mungkin dia ini cuman pola acak aja yang ada di sini. Jadi dia, saya nggak bilang sih kalau dia itu sebenarnya lebih baik. Jadi mereka berdua nih akan ditemukan dan dibunuh oleh pemangsa. Tapi ini kan probabilitas aja kan, belum tentu kan ya. Jadi mungkin yang ini siapa tahu punya 1% kesempatan yang lebih kecil untuk dimangsa. Karena ketika pemangsanya ngelihat dari sudut pandang mata mereka, ada ini di daerah ini nih yang cukup kabur, yang kayak kelihatan kayak mata, itu mendingan gak usah urusan sama dia deh. Dan akhirnya dia ngajar kupu-kupu yang ini. Jadi ini cuma probabilitas aja. Nah oke, sekarang terus yang 1% ini gimana dong? Ketika kalian kumpulkan 1% ini dari ribuan generasi kupu-kupu yang ada, terus tiba-tiba aja sifat ini bisa jadi mendominasi, karena dia bakal lebih jarang dimangsa, meskipun 1% doang lebih jarang. Nah sekarang mungkin yang ini punya sifat yang serupa, tapi titiknya kan lebih dekat ke perut ya. Dan ini adalah pertukaran, karena mungkin
beberapa pemangsa jadi takut karena konsentrasi pigmen yang ada di sini. Oke, sekali lagi, ini saya nggak bilang ini lebih baik ya. Kita tidak berada pada pola yang sangat maju, rumit. Kita masih pada konsentrasi warna aja yang secara acak aja tiba-tiba muncul. Jadi kita melihat bahwa mereka yang mempunyai konsentrasi warna yang jauh dari perut mereka ini ternyata kok hidup lebih baik. Nah, tapi ketika terlalu dekat, mungkin beberapa pemangsa malah mikir bahwa mereka sebenarnya adalah serangga dan mereka ingin memakannya, jadi itu sifat yang jelek. Nah, ketika kupu-kupu ini mendominasi dalam populasi ini, kalian mulai mendapat banyak variasi. Nah, dia mulai merepresentasikan, dia punya kemungkinan lebih tinggi untuk menurunkan sifat ini. Oke, untuk bikin jelas ya. Oke, hal ini tidak terjadi dalam satu masa hidup binatang tersebut itu aja. Itu bukan seperti ya, entah gimana misalnya saya ngalamin sesuatu, atau paling tidak teori kita sekarang ya, jika saya mengalami sesuatu, saya dapat entah gimana lah menurunkan pengetahuan tersebut pada anak saya. Maksudnya jika DNA saya kebetulan mempunyai beberapa variasi yang kebetulan lebih berguna atau lebih membantu saya untuk bertahan dan bereproduksi dan untuk anak saya untuk bertahan hidup, maka ia akan mulai mendominasi populasi gitu loh. Nah, oke. Jadi pada populasi tersebut kalian akan mulai mempunyai beberapa variasi di dalamnya. Mungkin beberapa kupu-kupu ya, mungkin akan punya tampang kayak gini, atau yang lain kelihatan kayak gitu. Nih, mungkin akan ada titik di sini. Kalian lihat sebagai variasi seiring kita bereksplorasi ya. Tapi untuk jelasnya, untuk jangan gunakan kata aktif apapun di sini karena ini semua terlaksanakan hampir seperti proses yang masuk akal, dimana hampir semuanya berubah. Perubahan yang paling cocok adalah yang akan bertahan hidup paling banyak, dan kemudian generasi berikutnya akan mempunyai lebih banyak dari sifat tersebut, dan kemudian kalian akan punya variasi di dalam perubahan tersebut. Dan kemudian yang ini kelihatan kayak gitu, dan mungkin yang ini mereka lebih baik daripada yang di sana. Tapi sekarang ketika kalian berlomba di antara kalian kalangan mereka sendiri, yang ini bereproduksi 1% lebih banyak dibanding yang lain daripada yang itu tuh. Oke, jadi dia menjadi mungkin beberapa kombinasi dari yang di atas. Mereka bertukar pasang mungkin. Ini sistem yang sangat kompleks. Tapi kemudian yang ini mewakili sebagian besar kupu-kupunya, dan yang ini nih informasi genetiknya berkaitan dengan sayapnya. Dan kemudian kalian dapat variasi di antara itu. Mungkin beberapa di antara ada titik kecil, ada beberapa titik di sekitarnya. Mungkin kayak gini. Mungkin salah satu dari mereka mengalami kemunduran dan kembali ke sini, tapi kemudian dia mengalami kesulitan bersaing sehingga dia menjadi punah. Terus ada juga yang kembali ke sini. Oke, adalah poinnya. Saya pikir ini gak terjadi dalam semalam ya. Perubahan ini terjadi proses terus menerus. Kita melakukan ini selama ribuan generasi. Jadi ketika kita bicara dengan ribuan generasi atau jutaan generasi, keuntungan 1% sekalipun tuh dapat jadi penting. Dan ketika kalian mengumpulkan variasi-variasi tersebut selama periode besar yang lama, kalian bisa mendapatkan pola-pola yang cukup rumit seperti ini. Jadi saya jelasin ya, ini sering sebagai kupu-kupu ngengat itu bisa lah, seperti contoh-contoh antibiotik atau bakteri atau flu, karena mereka adalah semacam contoh hidup ya. Nah, tapi gimana dong sesuatu yang rumit ini muncul? Oke, saya jelaskan di sini. Kita pikir ini lebih rumit karena kita dapat menghubungkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi jika kalian benar-benar melihat struktur dari bakteri atau bagaimana dia bekerja, atau apa yang virus lakukan untuk masuk ke dalam sistem kekebalan tubuh atau sel, itu sebenarnya beberapa level lebih tinggi dan rumit daripada sebuah rancangan kayak tadi. Ya, kenyataannya semua alasan kenapa saya menggunakan ini sebagai contoh adalah karena ini adalah contoh yang cukup sederhana dibandingkan dengan menjelaskan metabolisme dari jenis bakteri tertentu, dan bagaimana ia mungkin berubah, dan bagaimana ia mungkin menjadi kebal terhadap penisilin atau yang lainnya. Saya tegaskan lagi ya, hal-hal yang sangat rumit ini mereka nggak terjadi dalam semalam. Ini bukan seperti satu kupu-kupu berseragam warna pink menyala dan kemudian tiba-tiba mereka punya anak yang sayapnya kayak gini ya. Ini terjadi selama periode yang panjang, meskipun mungkin ada beberapa perubahan hormonal sedikit aneh yang melakukan ini. Tapi
kita nggak akan ngebahas ke situ ya, tapi itu mungkin aja terjadi. Saya ingin jelaskan bahwa ini karena saya rasa lebih banyak sih contoh yang kita lihat semakin jelas sih ini adalah proses pasif. Kita tidak berbicara tentang hal-hal ini terjadi dalam semalam, dan itu sebenarnya sangat menarik ya untuk melihat pada dunia di sekitar kita dan melihat ekosistem secara sekarang dan mencoba berpikir tentang bagaimana sih sesuatu menjadi demikian, atau apa itu berguna, kenapa itu terpilih. Kayak misalnya ciri yang tercipta setelah reproduksi terpilih itu gimana sih? Ya mungkin gak akan tercipta ya, kecuali mereka mempengaruhi reproduksi siklus yang berikutnya. Ya misalnya kalian mungkin akan berkata, oh oke, sifat keibuan itu setelah masa bereproduksi kok, dan itu setelah masa reproduksi berakhir kan. Tapi kita sudah melihat banyak penyakit, terutama setelah kita melampaui masa subur dan masa mengasuh anak. Jadi begitu kita memasuki umur 50-an atau 60-an, kemungkinan untuk terjangkit penyakit itu meningkat secara drastis dibandingkan dengan saat kita masih muda. Dan itu karena mereka tidak lagi terpilih, karena dia tidak lagi mempengaruhi kemampuan kita untuk bereproduksi, karena kita udah bereproduksi tadi. Nah, kita telah membesarkan anak kita, jadi mereka sudah dapat bereproduksi sendiri. Jadi satu-satunya hal yang terjadi pada titik tersebut adalah sekarang kita udah gak terpilih lagi. Jadi mudah-mudahan video ini akan memberikan kalian sedikit gambaran lebih lanjut tentang evolusi, dan nanti akan ada beberapa video lagi deh seperti ini. Saya ingin menjelaskan banget bahwa itu tidak membuat beberapa ide ini tiba-tiba muncul secara spontan. Itu benar-benar merupakan hal yang terjadi selama ribuan dan jutaan tahun dan secara sangat bertahap.